Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pekan keempat ini, saya mewakili tim dosen pendidikan kewarganegaraan menyampaikan teknis penggunaan Sikola kita untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pekan keempat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, kita sekarang ada di pekan keempat. Pekan keempat sesuai dengan RPS kita. Ini kita akan masuk pada sub CPMK yang berbeda. Jadi kita sudah membahas dua sub CPMK sebelumnya. Ya, pertama terkait dengan sub CPMK pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ya, karena hampir memang seluruh negara atau seluruh negara itu merasa khawatir dengan eksistensinya sehingga selalu ada upaya-upaya nyata agar bisa menginternalisasi nilai-nilai dasarnya ke generasi-generasi baru bangsanya untuk kemudian bisa apa namanya bisa diaktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kata kuncinya adalah belajar pendidikan kewarganegaraan sebenarnya akan membawa mahasiswa itu menjadi warga negara yang smart and good citizens. Jadi bagaimana menjadi warga negara yang baik dan benar, tuh, yang kemudian harmoni hak dan kewajibannya, taat aturan dan seterusnya. Oke. Nah, di sub CPMK 2 kemarin kita sudah bahas mengenai identitas dan integrasi nasional. Ya, sekali lagi bahwa identitas dan integrasi nasional itu ya sesuatu yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena harapannya Bhinneka itu tunggal ika. Ya, identitas itu bisa terintegrasi. Jadi Bhinneka kita kemarin kan ada dua itu, identitas primer dan sekunder. Yang primer disebut identitas alamiah, sementara yang sekunder itu dibagi dua, ada identitas fundamental di situ dan ada identitas instrumental di mana identitas fundamentalnya ada Pancasila, identitas instrumentalnya ada konstitusi, kemudian ada bendera negara, ada lagu kebangsaan, ada bahasa persatuan dan seterusnya yang menginstrumen nilai-nilai dasar kita. Kemudian ada integrasi. Integrasi kita kan ada dua, ada konsep kesatuan wilayah dan ada konsep persatuan bangsa. Jadi kalau kesatuan wilayah berarti Indonesia itu BMI, Benua Maritim Indonesia. Indonesia itu negara kesatuan republik, gitu. Di mana daratan, lautan, dan udara di atasnya satu kesatuan. Tapi kalau kita bicara bangsa, tidak bisa dengan konsep kesatuan, tapi konsepnya persatuan. Kenapa? Karena agama-agama itu berbeda yang kemudian dia memiliki kitab sucinya masing-masing, kemudian budaya juga berbeda, suku bangsa punya budaya yang berbeda, sehingga ya tidak bisa dibaurkan dalam kesamaan, tapi dia bersatu dalam perbedaan. Baik, sehingga dalam kehidupan keseharian ya tentu adik-adik tidak boleh karena berbeda agama, berbeda suku, berbeda aliran politik, berbeda status sosial, lalu kemudian tidak berkolaborasi. Harapannya perbedaan-perbedaan itu justru memperkaya kolaborasi kita karena masing-masing punya kelebihannya ya, kekhasannya masing-masing. Baik, nah kita di sub CPMK ketiga ini satu pekan kelihatannya ya karena cuma satu pekan, pekan keempat saja. Itu ada sub CPMK mengenai konstitusi. Jadi konstitusi itu hukum tertinggi di Indonesia. Dia menjadi sumber tertib hukum di Indonesia. Tapi sumber dari segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Karena Pancasila memiliki nilai filosofis yang mana nilai filosofis itu harus terinternalisasi ke seluruh materi muatan aturan perundang-undangan. Baik. Nah, konstitusi kita juga ini kan berlaku di Indonesia ada empat sudah konstitusi kita. Ada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang murni ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada yang kemudian kemarin berubah menjadi konstitusi RIS karena negara kita berubah menjadi negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Lalu kemudian ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, setelah itu berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1999 sampai 2002. Nah, itu ada amandemen konstitusi oleh MPR ya, sehingga sekarang yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang strukturnya itu mengalami perubahan. Yang ada adalah pembukaan dan pasal-pasal. Tidak ada lagi istilah batang tubuh dan penjelasan. Nanti dibahas lebih lanjut lah. Yang akhirnya kemudian juga membuat lembaga negara itu tidak lagi trias politika. Sekarang ini sudah heksa politika, 6 kekuasaan negara.
mulai dari kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Oke, nanti dibahas lebih lanjut adik-adik sekalian. Nah, di sini ada pembelajaran kolaboratif. Lalu ada tugas individu, jadi bukan tugas kelompok. Pekan lalu kemungkinan itu tugas kelompok, karena ada tema diskusi untuk identitas dan integrasi. Nah, pekan keempat ini hanya tugas individu. Kembali lagi kita lihat di apa namanya di sub CPMK ketiganya, di mana di pertemuan keempat ini ada tugas individu. Ini bisa lagi dilihat, sekali lagi ada video, bisa dilihat, bisa lihat video yang lain, itu tidak masalah. Eh, Dosennya juga bisa menyampaikan video yang berbeda gitu. Kemudian di PDF ini kalau dilihat ada sub CPMK-nya, ada petunjuk teknisnya ya, ada kegiatan mandiri, ada kegiatan pembelajaran terstruktur, ya itu petunjuknya sangat jelas karena memang begitulah Permenristek Dikti yang baru. Ini teknisnya silakan dilihat ya, disari video, kemudian ada uraian materi, summary materi, dan itu selalu dibuat sebelum kuliah. Jadi sebelum kuliah itu diselesaikan, di-upload sebelum apa namanya 7.30 pada hari perkuliahan. Jadi sebelum kita kuliah, harapannya supaya bisa interaktif, supaya bisa umpan balik. Nah, ini ada masing-masing. Silahkan dilihat ini tugas-tugas individunya karena ini adalah sub-sub materinya, eh, materi sub CPMK ketiga kita. Tuh. Ini ada, silakan dilihat ya. Oke. Eh, iya. Ada 5 kelompok. Kalau warga-warga negara asing, ya warga negara asing menjelaskan konsep, esensi, dan urgensi konstitusinya masing-masing, negaranya masing-masing. Oke, ini adalah tugas yang harus dibuat karena memang harus didahului dengan KM dan KPT. Jadi mahasiswa mengatakan, kenapa di kelas ini selalu ada tugas ya? Karena memang begitulah Permendikbud Dikti, bukan hanya tatap muka ya atau kegiatan belajar terbimbing, tapi juga harus dimulai dengan KM dan KPT. Ini skenario, jadi skenario itu penting sebenarnya untuk Bapak Ibu dosen, tapi itu juga akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi sekali lagi dalam pembelajaran itu selalu kita bagi 3 babak. Jadi dosen tidak boleh menjelaskan terlalu panjang karena kan mahasiswa lah yang seharusnya diukur ide dan uraiannya karena ya sub CPMK kita mahasiswa mampu menganalisis, mahasiswa mampu menginternalisasi, bukan dosen. Dosen itu fasilitator, memfasilitasi ya. Jadi adik-adik harus menjelaskan tugasnya. Jangan kemudian tugasnya dibuat begitu saja dari ChatGPT, sudah itu di-upload. Nah, itu tidak benar karena harapannya adalah adik-adik membaca, menyimak video, tulis tugasnya, ketik ya, sehingga di situ banyak soft skill bisa dikembangkan. Sudah itu di kelas dijelaskan, diuraikan gitu. Nah, sudah itu ada topik lagi 30 menitnya. Nah, ini topik-topik ini terkait dengan bagaimana amandemen. Jadi masing-masing kelompok ini ada 3 ya, kita 3 saja. Ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini anggota kelompok 1 dan 2, kelompok 3, 4, dan 5 itu diminta untuk membandingkan tuh. Membandingkan amandemen dengan sebelum amandemen. Misalnya begini, saya kasih bocoran satu. Eksekutif misalnya, dulu presiden itu dipilih sekali 5 tahun. Setelah itu bisa dipilih kembali. Nah, di konstitusi yang baru dikatakan bahwa presiden itu hanya maksimal 2 periode. Jadi dipilih 5 tahun 1 periode dan 1 periode berikutnya untuk jabatan yang sama. Jadi artinya apa? Tidak eh, tidak kemudian eh, seterusnya. Kalau di masa Orde Baru itu seterusnya. Itu satu contoh. Jadi mahasiswa diminta ini ya 2 dan kemudian dijelaskan. Jadi cukup 2. Nanti dosennya boleh mengatakan 3 atau 5. Tapi intinya ini mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi konstitusi kita sebelum dan setelah amandemen. Supaya mahasiswa bisa mengetahui ini. Karena kalau dulu kita di masa Orde Baru itu kan ada cerdas cermat, tepat cepat tepat P4 begitu ya. Tapi sekarang kan sudah tidak lagi, sehingga kemudian mahasiswa bisa jadi tidak pernah membaca ini konstitusi. Bisa jadi, sehingga dengan belajar mata kuliah dan CPMK ini harapannya mahasiswa mengetahui konstitusi kita. Tuh. Kira-kira begitu ya. Nah, itu nanti kemudian ada perwakilan yang menyampaikan. Jadi kelas kita ini harapannya bisa lebih lebih dinamis di kelas ya, tidak monoton ceramah oleh dosen. Tuh. Karena ada mahasiswa
punya tugas tuh, ada topik yang dibagi. Gitu. Baik, saya pikir itu penyampaian saya untuk pekan keempat. Sekali lagi, semoga bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.